Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membahas satu kalimat yang bisa dikategorikan the hard saying of Jesus, atau kalimat Tuhan Yesus yang sulit atau kontroversial, yaitu kali ini saya akan membahas tentang dosa menghujat Roh Kudus. Baik, kalimat ini bukan cuma kalimat problematik yang membingungkan. Kok bisa ada dosa yang Tuhan tidak sanggup atau tidak mau ampuni? Namun juga menghantui kita, karena kita jadi bertanya-tanya, apa benar ada dosa yang tidak diampuni? Seringkali dosa apakah itu? Sering kita bertanya. Dan jangan-jangan kita sendiri pernah melakukan dosa itu. Oke Bapak Ibu dan Saudara, dengar penjelasannya sampai habis video ini, agar Bapak Ibu tahu dosa apa yang Tuhan tidak mengampuni. Selain kita menghujat Tuhan sebagai anak manusia atau tidak mau menerima Tuhan sebagai juru selamat, ini lebih tidak diampuni. Kalau kita menghujat Tuhan itu bisa Dia ampuni, tapi ini tidak bisa diampuni. Mari saudara-saudara simak penjelasan pembahasan saya pada pagi hari ini. Baik saudara, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, problem dari pengampunan. Yang kedua, kuasa dari pertobatan. Yang ketiga, siapakah penghujatnya. Baik saudara, buka Alkitabnya dalam kitab Matius pasal 12 ayat 32. Ayat yang ke-32 di sini dikatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Baik saudara, waktu membaca kalimat-kalimat kontroversial dari Tuhan Yesus, ada satu kecenderungan yang perlu kita sadari, yaitu berhubungan ini, termasuk hot topic atau topik yang lagi panas-panasnya di kalangan agama Kristen yang sudah percaya dan bangsa Yahudi. Ya, saudara-saudara, kita selalu ingin langsung masuk ke dalam inti permasalahannya. Baik, dalam hal ini saya akan langsung bertanya kepada saudara melalui video saya, apa dosanya? Bahaya kecenderungan ini, kalau kita terlalu tergesa-gesa membahas apa dosanya, kita mungkin kehilangan bagian lain yang juga penting. Oleh sebab itu, kita coba berfokus dulu dalam penjelasan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, saudara bisa mendengar, menghayati, dan membuka sebuah buku atau ambil pena, agar dari bagian-bagian ini saya akan mengulas beberapa dosa-dosa yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita sering menghujat Roh Kudus, ya. Baik saudara, ayat yang ke-32a berkata demikian, apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, dia akan diampuni. Jadi di sini kalimat yang sangat penting itu perlu kita garis bawahi, karena kata anak manusia. Baik, digarisbawahi dengan anak manusia dalam kitab Matius pasal 12 ayat 32. Jadi ayat yang ke-32, jika kalau ada anak manusia digarisbawahi. Baik, saya akan menjelaskan. Yang Kristus pakai di sini bukanlah istilah rendahan, ya, saudara. Di sini juga istilahnya ini diambil dari Daniel pasal 7 tentang seorang figur yang datang berhiaskan awan-awan dari langit, berkuasa atas segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap. Kerajaannya tidak akan musnah. Jadi saudara, ini salah satu istilah
rajawi atau royalty atau mengacu pada seorang raja yang sangat besar. Ya, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, saya atau kita semua harus perlu tahu bahwa ada gambaran raja-raja pada zaman dahulu ini yang sebagai seseorang yang keagungannya amat sangat dijaga. Ya, seperti Esther. Esther tidak bisa datang menghadap raja kalau tidak dipanggil. Ya, saudara. Dan jika melakukan itu, maka hukumannya adalah hukuman mati. Saudara. Kecuali kalau raja mengeluarkan tongkat, baru dia selamat. Ya, saudara. Jadi, selain itu, ada suatu gambaran raja-raja pada zaman itu yang diartikan sebagai seseorang yang saudara tidak boleh pergi membelakangi dia atau jadi harus jalan mundur. Ya, kita itu maksudnya jangan kita membelakangi raja. Kita seringkali membelakangi pendeta, kita membelakangi pastor, kita membelakangi romo atau membelakangi polisi. Itu tidak boleh. Gitu. Tapi kita harus menghadap dia. Misalnya kita harus putar balik badan kita, lalu kita jalan mundur untuk berbicara dia terus, baru itu menjadi kesopanan. Itu pada zaman dahulu, ya saudara. Jadi kita tidak boleh menatap matanya. Seringkali kita selalu menatap mata seseorang agar kita tahu apa lirik matanya atau bagaimana lirik dengan perkataannya itu sesuai dengan matanya. Tetapi pada zaman itu tidak boleh kita menatap seorang raja. Ya, maka dari itu Esther tidak boleh menatap seorang raja. Maka dari kalimat ini, saudara, kepadanya harus dipenuhi dengan pujian. Seperti, "Oh Raja, hidup selama-lamanya," dan sebagainya, saudara. Jadi, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan anak manusia, berarti dia mengatakan bahwa saya ini adalah raja. Kalau kita membelakangi raja yaitu Yesus, itu sangat berdosa. Apalagi membelakangi atau kita tidak menerima kuasa dia, tidak mengakui dia sebagai juru selamat, dan juga kita tidak mengakui dia sebagai Sang Mesias yang mati di kayu salib. Ya percuma, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Itu menjadi kedosaan bagi kita. Tetapi ingat, Tuhan masih mengampuni. Ya saudara, kalau kita membelakangi roh Allah, kita menghujat, kita menghina, kita mengatakan roh itu sesat, bahasa roh itu sesat, maka dari itu tidaklah diampuni oleh Tuhan dan roh Allah itu sendiri, saudara. Jadi saya ini raja, kata Tuhan. Jadi atas segala raja. Jadi ingat bahwa Yesus adalah raja atas segala raja. Untuk Indonesia ini, untuk bumi ini, untuk seluruh Asia itu adalah Yesus yang punya raja. Dia yang menjadi raja atas kita. Dia menjadi penghakim, dia juga menjadi keadilan, dia juga menjadi tempat mengadili kita di suatu di mana tempat akhir kita, yaitu di surga sana, saudara. Karena kuasanya itu sangat besar. Karena kita bukan atas 1-2 bangsa, melainkan atas seluruh bangsa. Ya, tanda kutip suku, bangsa, dan bahasa. Ya, itu perlu kita katakan ya saudara. Kalau kamu mengucapkan sesuatu yang menentang, saya akan mengampuni. Maksudnya begini, kalau kamu menentang Yesus, Yesus bahkan mengampuni. Kalau kamu menentang Roh Kudus, tidak menerima Roh Kudus dalam hidupmu, maka dosamu tidak akan diampuni, saudara. Ya, jadi begini, saudara. Anehnya, di sini baru saya menangkap betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu. Seakan-akan dia mau mengatakan begini, saya ini raja, tapi saya bukan raja manusia. Nah, itu jadi pertanyaan kita ya saudara. Dan hal ini bisa kita lihat langsung dari kehidupannya. Baik saudara, kita akan lanjut dari part kedua. Demikianlah firman Tuhan. Baik saudara, kita lanjut dari part kedua. Baik saudara,
di satu sisi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan menghakimi langit dan bumi. Nah, saudara, Dia ada sebelum Abraham dan sebagai berikutnya, ya. Tapi di sisi lain, Dia mendekati anak-anak kecil. Dia juga menyentuh orang-orang kusta. Dan juga Dia makan bersama-sama orang-orang buangan masyarakat. Dan di atas kayu salib. Nah, saudara, coba bayangkan demikian rupa. Yesus datang ke dunia itu menjadi penghakim bagi kita. Jadi, kalau ada suara sangkakala naik, itu tandanya tanda penghakiman bagi kita, agar kita akan diadili oleh Yesus. Dan kita juga tahu bahwa Yesus sudah ada pada waktu Abraham tersebut. Sudah ada Dia di dalam dunia ini. Sudah ada. Sebelum kita pun sudah ada Yesus, ya. Jadi saudara, begini. Ketika orang-orang mengucapkan saksi dusta, ya, hina, caci maki kepada Dia, responnya begini, saudara. Bapa, ampunilah mereka. So, saudara, Yesus sendiri mengampuni kita yang menghina, bersaksi dusta, caci maki, meludahi, dan segala macam. Itu Tuhan mengampuni kita. Tapi kalau kita menghina Roh Kudus, seperti, Roh Kudus itu sesat. Oh, bahasa Roh Kudus itu sesat. Itu dikatakan oleh orang-orang yang Kristen KTP, dikatakan itu sesat. Dan juga gereja Metodis juga mengatakan bahasa Roh Kudus, mujizat kesembuhan itu adalah dari roh setan, yaitu Beelzebul, ya. Maka orang-orang yang tidak percaya mujizat, orang-orang yang tidak percaya kesembuhan, dia tidak percaya adanya Roh Kudus, maka dia terkutuk dan tidak diampuni oleh Yesus atau Roh Allah. Karena Roh Allah itulah tertinggi dari Yesus. Yesus itu adalah anak takhta. Kalau Roh Allah itu atau roh malaikat itu adalah Bapa. Jadi kalau kita menghina Bapa itu sebagai malaikat, kita katakan itu sesat, maka Roh Allah itu tidak mau mengampuni. Maka Roh Allah tidak ada hinggap sama sekali dalam tubuh kita, saudara. Ya, kalau kita tergesa-gesa langsung lompat ke dalam pembicaraan dosa, apa yang tidak bisa kita ampuni tadi, saudara? Kita sebagai umat manusia menjadi kehilangan bagian pertama yang sangat menakjubkan ini, yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang di dalam dirinya ada keluasan hati yang luar biasa. Jadi bagi saya, jangan kita menghujat Roh Kudus, jangan menghina Roh Kudus kalau kita mau selamat. Karena kalau kita menghina, maka kehidupan kita akan terguncangkan, dan juga ada permasalahan itu datang dalam diri kita sebagai umat yang bersalah. Dan tahu hukumannya apa? Oleh orang yang menghujat Roh Kudus, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, saudara. Saudara-saudara, Yesus punya keinginan yang begitu limpah untuk mengampuni. Keluasan hatinya begitu tidak terbatas. Tidak ada yang tidak bisa Dia ampuni, ya. Termasuk orang-orang yang menginjak-injak Dia, memaku Dia, menombak Dia, mengkhianati Dia, lalu membunuh Dia. Jadi masih kurang apa pengampunan dosa itu sehingga kita tidak bersyukur atas perlakuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi di tanggal bulan April ini, tanggal 15, kita akan merayakan namanya Pentakosta, yang namanya kita merayakan matinya Yesus di kayu salib. Kita bersyukur nggak Yesus itu mati karena kita? Kita bersyukur nggak Yesus itu menebus diri kita?
dosa-dosa kita sudah diampuni, dosa-dosa kita sudah ditebus, saudara. Maka kalau kita menghina, kalau kita menghujat Roh Kudus, lalu kita menjadi budak dosa, apa tandanya Yesus itu mati di kayu salib bagi orang-orang percaya? No, no. Itu menjadi salah satu kemunafikan bagi kita. Sadarilah saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kamu tidak tahu apa arti hari kematian Yesus atau harinya Paskah itu kita peringati di bulan April ini, apa tandanya kalau kita tidak tahu sama sekali? Sering kita melakukan dosa, kita selalu menghina, menghujat. Lalu apa tandanya itu? Tanda Paskah itu bagi kita, sedangkan kita selalu berbuat dosa, selalu menghujat. Tidak ada gunanya. Tanda Paskah itu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah percaya. Tetapi ingat saudara, bertobatlah, jangan menghujat Roh Kudus. Apalagi gereja Metodis yang selalu menghujat, menghina, mengkafir-kafirkan karismatik, itu sangat dosa yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan lanjut dari part ketiga, ya, saudara. Halo, teman-teman, kita balik lagi dalam video penjelasan pembelajaran Alkitab bagian ketiga. Baik, saudara. Bagian yang ketiga ini saya mau menjelaskan lebih singkat, lebih padat. Baik, bagian yang ketiga ini juga mengajak kita untuk melihat bagian berikutnya tentang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni dengan perspektif yang lainnya. Baik, saudara, pertanyaan untuk saudara yang mendengar kabar berita baik melalui video saya ini. Mengapa kamu menghujat Roh Kudus dan tidak dapat diampuni? Baik, saudara. Satu hal yang pasti, bukan karena Allah tidak mau mengampuni saudara, atau Allah itu kurang ada hati untuk mengampuni saudara. Baik, saudara, saya mau pikirkan kembali, kita akan mengulas. Saudara bisa melihat itu bagian dari pertama tadi, ya. Jadi bagaimana, bukankah Allah itu kan Allah Maha Kuasa, ya? Kalau Yesus bisa mengampuni segala dosa dan ada keluasan hati yang tidak terbatas, jadi mengapa tetap ada dosa yang tidak bisa diampuni? Ya. Baik, saudara, kita lanjut. Dalam hal ini yang perlu kita bereskan adalah bahwa Allah tidak pernah bilang, "Oh, bisa melakukan segala sesuatu." Tetapi ada hal-hal yang Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah tidak bisa melakukan pada diri kita. Saudara, buka Alkitab, saudara. Di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18 berkata demikian. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Baik, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan begini, saudara, ya. Ayat yang ke-18 ini berkata bahwa Allah tidak bisa berdusta. Ya, memang saudara, Allah kita, yaitu Allah Yesus, itu tidak pernah berdusta sama sekali. Allah tidak berbohong. Allah tidak mendukakan hati kita. Allah tidak pernah menduakan hati kita. Allah tidak pernah tidak menepati janji-janjinya. Tapi Allah adalah Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang pengasih, Allah yang maha kudus dalam pribadi kita. Tetapi sebaliknya, kenapa kita berdusta terhadap Allah maupun Roh Kudus itu yang menghinggap dalam diri kita? Dan kenapa kita mengatakan bahwa mujizat kesembuhan itu bukan berasal dari Allah? Saudara berkata, "Oh, kenapa ya Roh Kudus itu
tidak nampak. Kenapa bahasa roh itu sesat? Saya mau berkata kepada saudara, Allah tidak pernah mengatakan kamu menyembah Dia, atau Allah tidak pernah mengatakan aku tidak pernah menyukai kamu. Tapi Allah mengatakan aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu, aku melindungi kamu, aku menjaga kamu, aku sudah menjadi perisai kamu. Tetapi kamu membalas dengan dusta antara aku dengan engkau. Jadi maka Allah itu akan murka bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Allah yang maha cemburu bagi umat manusia yang suka mengada-ngada. Banyak yang tidak percaya, Roh Kudus itu tidak nampak, Roh Kudus itu sesat. Itu dari kalangan Metodis. Pandai mereka berkhotbah dan pandai mereka menyampaikan firman, tapi dia tidak percaya sama sekali tentang mujizat kesembuhan. Berbahasa roh tidak mereka percaya. Dan ingat saudara, tanda kutip, Allah tidak pernah melukai hati kita. Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah tidak menepati semua janji-janji yang Dia lakukan terhadap kita. Ya saudara. Baik saudara. Ada ilustrasi yang begini. Saudara digebukin, ya, orang sampai babak belur, lalu orang ini masuk ke dalam rumah sakit. Lalu polisi sudah menangkap penjahatnya dan menanyakan kepada saudara secara detail apa kejadiannya. Lalu saudara mengatakan begini, saya sudah ampuni orang itu, jangan apa-apakan dia. Ya, di sini polisi yang beres akan bilang, saudara mau mengampuni silakan, tapi ini bukan cuma masalah perasaanmu pribadi. Ini masalah ketertiban masyarakat. Kita tidak bisa punya masyarakat yang sehat kalau orang berbuat seperti ini tidak ada hukuman. Ya, intinya saudara, ini bukan masalah perasaan kita secara pribadi, ya saudara. Ini jauh lebih besar daripada sekedar masalah pribadimu. Tetapi ingat, dan kita bisa mengatakan bahwa Allah juga demikian, namun di dalam level kosmik. Ingat saudara, ya, Allah mengatakan begini, saya tidak ada masalah pribadi dengan kamu, tapi ada sesuatu yang ada dalam struktur ciptaan yang saya ciptakan, yang menurut keadilan dan kebenaran yang tidak bisa dihapus begitu saja. Maksudnya apa? Saudara mengatakan seperti hal demikian. Dan maksudnya apa? Allah mengatakan kepada kita gitu. Begini jawabannya. Kalau Allah ikut aturan, jadi Allah bukan maha kuasa dong. Gitu kan? Alkitab menjawab begini, ya Allah tetap maha kuasa, karena ini adalah suatu aturan yang Dia ciptakan sendiri. Saudara, oleh sebab itu, ini tidak menyalahi kemahakuasaan Allah. Ini sesuai dengan 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menyangkal dirinya, tidak akan menyangkal yang Dia berikan. Maksudnya apa? Yesus tidak pernah berbohong akan atas penciptaannya yang ada di bumi ini. Tuhan tidak pernah menyangkal. Tuhan tidak pernah berbohong terhadap kita sebagai ciptaannya, saudara. Coba saudara begini, saudara bisa renungkan dari ketegangan antara 2 kalimat tadi, bahwa bagian ini mengajak kita untuk menyadari pengampunan bukanlah sesuatu yang gampang. Oke, yang satunya gini, pengampunan itu sesuatu yang tidak otomatis. Oke, jadi begini, hanya karena Allah kita penuh kasih, keluasan hatinya tidak terbatas, dan bahkan rela dibunuh, itu tidak berarti semua orang lalu bisa mendapatkan pengampunan secara otomatis. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Ya, itu bukan ajaran Alkitab. Itu malah justru menyimpang akan Alkitab. Ada salah satu ahli Alkitab yang bernama Dr. Martin Lloyd Jones, salah seorang pengkhotbah reform yang sangat konservatif.
yang mengejutkan banyak orang dalam satu khotbahnya begini. Ketika dia mengatakan, saya mengatakan ini tetap dengan rasa takut dan rasa hormat kepada Tuhan. Oke, sampai di situ saudara coba pahami. Tapi saya akan mengatakannya seperti hal demikian, bahwa pengampunan sebagai arti, sebagai sesuatu yang problematik gitu, bahkan bagi Allah sendiri gitu. Argumennya begini saudara, karena di dalam kitab Kejadian pasal 1, kita akan buka nanti, kita flashback dalam Kejadian pasal 1 yang mengatakan begini, jadilah terang, lalu terang itu langsung jadi, ya, tidak ada problem. Tapi di Kejadian pasal 3 Allah mengatakan begini, jadilah keselamatan atau pengampunan, lalu perlu ratusan, banyak ribuan, ya, ribuan tahun pengampunan itu terjadi gitu, ya. Jadi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, ya saudara. Demikianlah penjelasan pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini.